Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada siang hari ini dengan membicarakan mengenai yang namanya konsep komunikasi, proses komunikasi, dan fungsi komunikasi. Kita pahami bahwa komunikasi itu terjadi ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan melalui media dan untuk mendapatkan efek tertentu dari proses komunikasi tersebut. Nah, di dalam proses komunikasi berlangsung dua proses komunikasi. Pertama yang disebut sebagai komunikasi secara primer dan komunikasi secara sekunder. Komunikasi primer adalah terjadi proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, di mana dia menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Jadi lambang di sini adalah lambang primer, yaitu di mana merupakan proses penggunaan pesan-pesan verbal atau dengan menggunakan bahasa, dengan menggunakan lisan, tulisan, dan sebagainya, dan juga dengan menggunakan pesan nonverbal. Nonverbal bisa berwujud dalam gestur, kemudian gambar, foto, warna, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara langsung untuk kemudian diterjemahkan proses komunikasi tersebut oleh si penerima atau komunikan. Kemudian yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, yaitu dengan menggunakan alat sebagai media. Nah, alat itu adalah merupakan bisa diwakili dengan berbagai macam hal, antara lain dengan media komunikasi secara elektronik misalnya, bisa juga dengan media-media lainnya, termasuk media sosial. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai proses komunikasi, maka proses itu bisa berlangsung dengan berbagai macam tipe. Pertama, tipe yang disebut dengan proses komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu adalah komunikasi yang berlangsung dari komunikator untuk ditujukan kepada komunikannya atau si penerima dengan bersifat satu arah. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada si komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Dalam hal ini komunikasi dengan satu arah itu boleh dibilang banyak kelemahan. Artinya karena di sini si komunikan tidak punya kesempatan untuk memberikan respon, dan komunikator itu cenderung bersifat otoriter atau dia lebih powerful daripada si komunikan. Tetapi ada kelebihannya dalam tipe komunikasi satu arah ini. Mengingat tipe ini boleh dikatakan sebagai komunikasi akan lebih cepat dan efisien. Mengingat komunikator akan bisa langsung mencapai tujuan. Kemudian kelebihan lain adalah si komunikator akan lebih memiliki kepuasan karena dia bisa menyampaikan sesuai dengan tujuan dia. Di samping itu adalah bisa untuk menjaga wibawa dari si komunikator. Itu untuk komunikasi satu arah. Kemudian tipe atau macam proses yang kedua itu adalah komunikasi yang disebut dengan komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini adalah komunikasi di mana komunikator menyampaikan pesan kepada si komunikan, kemudian komunikan akan memberikan respon kepada tanggapan kepada komunikator. Nah, dalam hal ini bersifat dua arah. Di dalam komunikasi dua arah itu, dalam lingkup organisasi sebagai contoh, itu ada berbagai macam tipe di dalamnya. Satu, antara lain yang disebut dengan komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu bisa komunikasi dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan, atau yang disebut dengan upward communication dan downward communication. Kemudian juga yang disebut dengan komunikasi horizontal, di mana komunikator dengan komunikan itu posisinya relatif sama. Jadi misalnya dalam lingkup organisasi, misalnya
bawahan berkomunikasi dengan bawahan atau staf berkomunikasi dengan staf secara interaktif. Artinya ada timbal balik di antara komunikator dan komunikan. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi diagonal, komunikasi yang disebut dengan komunikasi silang. Jadi mungkin bisa dikasih contoh adalah komunikasi antar bagian yang berbeda dari sebuah organisasi, misalnya bagian A berkomunikasi dengan bagian B yang relatif posisinya adalah sama-sama staf dan lain sebagainya. Nah, kemudian tipikal dari proses komunikasi yang ketiga itu adalah komunikasi multi arah atau dengan bersifat transaksional, di mana para komunikator dalam hal ini bukan lagi terdiri dari komunikator dan komunikan, tetapi komunikator bisa menjadi komunikan, komunikan bisa menjadi komunikator. Maka disebut sebagai para komunikator, di mana bisa saling berinteraksi, kemudian saling memberikan respon dan bisa bersifat transaksional. Sebagaimana saya menginginkan apa dan saya mendapatkan apa, itu secara multi arah. Nah, dari ketiga hal tersebut sebetulnya depend on dari tujuan kita. Kita mau menggunakan yang seperti apa, karena sesuai dengan tujuan kita yang akan dicapai dari penyampaian pesan kita, ya. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai tiga tipe atau tiga proses dalam komunikasi tadi, maka kita menemukan tiga konseptualisasi dari komunikasi, yaitu yang disebut dengan komunikasi sebagai tindakan satu arah, tadi kan tipikal yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi sebagai interaksi, itu adalah tipikal yang kedua yang bersifat dua arah tadi. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi komunikasi sebagai transaksi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang fungsi komunikasi. Setelah bicara tentang apa itu komunikasi, apa itu proses komunikasi, kita bicara tentang fungsi komunikasi. Kita bisa mengacu kepada bukunya Deddy Mulyana, ya, bicara mengenai bahwa fungsi komunikasi itu ada 4 hal. Antara lain adalah sebagai fungsi komunikasi sosial, kemudian komunikasi ekspresif, kemudian komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Mari kita pahami satu persatu. Pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Karena bicara tentang sosial, maka sebetulnya kita mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sebetulnya tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain. Maka ketika kita bicara mengenai komunikasi sosial, maka sebetulnya di dalam proses interaksi kita di dalam masyarakat, sebetulnya itu salah satunya tujuannya adalah untuk membangun konsep diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita terhadap diri kita sendiri atas masukan-masukan dari orang di sekitar kita, di dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua itu menjaga eksistensi kita di dalam keberadaan kita secara sosial di dalam masyarakat. Misalnya di dalam lingkup perkuliahan, Anda sebagai mahasiswa kemudian berada di kelas, kemudian Anda bertanya terus kepada dosennya karena Anda pengen tahu lebih banyak tentang materi yang diberikan, dan seterusnya. Kemudian dosen itu menghafal nama Anda, menghafal Anda bahwa Anda selalu aktif bertanya, yang kemudian itu bisa menunjukkan eksistensi Anda sebagai mahasiswa di kelas tersebut terhadap dosennya. Itu contoh ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita tidak bisa lepas dari fungsi komunikasi sosial karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, tujuannya adalah untuk keberlangsungan kehidupan kita di dalam lingkup sosial kita. Nah, itu fungsi yang berikutnya dari fungsi komunikasi sosial ya. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi ekspresif. Namanya ekspresif tentunya adalah berfungsi untuk mengekspresikan perasaan kita, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya, baik itu bisa dikomunikasikan secara verbal ya, secara lisan, secara tulisan, bisa juga secara non verbal ya. Nah, misalnya kita merasa rindu, kita bisa menyampaikan rasa itu dengan kita tulis surat dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun kita bisa memeluk seseorang yang memang kita rindukan dan lain sebagainya secara gestural, secara non verbal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diekspresikan
dengan melalui perilaku-perilaku verbal ataupun nonverbal ya. Contohnya banyak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi ritual. Nah, karena bicara tentang ritual, biasanya adalah tentang hal-hal yang biasa dilakukan yang berkaitan dengan budaya-budaya tertentu. Sebagai contoh adalah kita sering melakukan upacara-upacara tertentu ya di dalam budaya-budaya tertentu, di dalam sepanjang tahun kehidupan dalam budaya tersebut. Misalnya kita mengenal yang namanya ritual pernikahan, kemudian ritual siraman dalam pernikahan, kemudian ada juga upacara kelahiran seorang anak dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal-hal tersebut tentunya akan ada perilaku-perilaku yang mendukung dalam ritual tersebut. Misalnya ada proses untuk berdoa, kemudian ada juga proses untuk bagaimana ritual-ritual yang biasa dilakukan dalam proses-proses komunikasi ritual yang kita lakukan ya. Contoh kecil adalah misalnya ulang tahun. Ulang tahun itu merupakan proses-proses ritual yang biasa dilakukan seseorang dalam setiap tahun ketika dia ada di tanda-tanda kelahiran dia gitu ya, misalnya lahir di bulan apa, kemudian tahun berapa, kemudian dia lakukan upacara-upacara, lakukan juga perhelatan-perhelatan dengan kawan-kawan dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai komunikasi yang berfungsi sebagai komunikasi ritual. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi yang disebut dengan komunikasi instrumental. Nah, kalau namanya instrumen, berarti itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi, bisa macam-macam ya. Jadi, misalnya tujuan kita untuk apa? Melakukan komunikasi. Misalnya kita mau berkomunikasi dengan orang lain, tujuannya adalah untuk supaya hubungan kita dengan orang lain itu selalu terjaga baik. Tapi kebalikannya, bisa juga kita ingin menghancurkan hubungan. Misalnya ya, di dalam konteks komunikasi antar pribadi misalnya. Jadi, komunikasi sengaja kita lakukan untuk supaya hubungan kita dengan dia menjadi putus atau menjadi tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk sebagai komunikasi instrumental. Jadi instrumental di sini adalah alat untuk mencapai tujuan pribadi ya, ataupun tujuan dalam konteks kelompok dan lain sebagainya, depend on dari apa yang akan kita gunakan ya, atau digunakan untuk apa. Nah, selain 4 hal itu sebetulnya ada juga fungsi-fungsi komunikasi yang lainnya, mengacu kepada misalnya pendapat dari Dennis McWiley misalnya ya. Pada fungsi komunikasi itu ada satu misalnya sebagai fungsi penjagaan sosial atau yang namanya pengawasan sosial. Artinya supaya penyingkapan nilai-nilai masyarakat itu bisa tetap terjaga gitu ya. Contohnya apa yang namanya penjagaan atau pengawasan lingkungan? Misalnya ya, kita tahu bahwa media televisi ataupun media YouTube misalnya ya, sering menayangkan beberapa tayangan-tayangan tentang bagaimana memelihara satu budaya tertentu misalnya ya. Secara tidak langsung sebetulnya kita mengenalkan budaya-budaya budi pekerti dan lain sebagainya melalui media. Nah, itu salah satunya adalah fungsi untuk pengawasan lingkungan, di mana supaya masyarakat atau kita sebagai penonton gitu tetap berupaya untuk menjaga nilai-nilai budaya budi pekerti dan lain sebagainya supaya tetap baik. Kemudian yang fungsi kedua adalah menghubungkan wilayah-wilayah atau bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat dan di dalamnya dilakukan untuk menanggapi lingkungan. Maksudnya adalah kita itu secara komunikasi itu bisa berfungsi menghubungkan antara satu dengan yang lain. Dan sekarang kita tahu bahwa perkembangan sekarang itu kita sudah boleh dikatakan sebagai sebuah desa global begitu ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Marshall McLuhan bahwa jarak itu sudah bukan lagi menjadi hambatan kita untuk berkomunikasi. Kita berada di Indonesia, kita bisa langsung berkomunikasi dengan kawan kita di wilayah-wilayah di luar negeri misalnya. Nah, ini bisa berlangsung implementasi dari fungsi yang kedua. Jadi menghubungkan bagian satu dengan bagian yang lain. Kemudian yang ketiga,
adalah bisa menurunkan atau warisan sosial dari generasi ke generasi. Karena kita tahu bahwa salah satu fungsi komunikasi itu adalah kita mengkomunikasikan sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai tertentu dari budaya tertentu, ataupun juga budaya itu secara tidak langsung kita memahami pola-pola komunikasi dari orang-orang tertentu, sehingga kita secara tidak langsung bisa mewariskan kepada calon penerus-penerus generasi nantinya. Nah, dari hal-hal tersebut banyak sekali ya ternyata fungsi-fungsi komunikasi yang bisa dikemukakan ya. Selain itu, dari fungsi-fungsi komunikasi kita juga bisa bicara tentang yang namanya ragam komunikasi atau level, atau di dalam buku-buku ada yang menyebut sebagai konteks gitu ya. Konteks komunikasi itu dikenal ada beberapa hal, antara lain adalah disebut dengan komunikasi intrapribadi, komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Di dalam juga ada komunikasi publik. Nah, komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi di mana kita bicara mengenai komunikasi dengan diri sendiri ya. Jadi intra ya, jadi bukan dengan orang lain. Kalau inter berarti kita bicara dengan pribadi, atau dalam konteks yang disebut dengan komunikasi antar pribadi. Kemudian di dalam organisasi kita juga berlangsung komunikasi organisasi, di dalam kelompok kita juga berlangsung komunikasi kelompok, kemudian ada di dalam publik kita juga bisa berkomunikasi publik, kemudian massa yang terbagi dengan menggunakan media massa, dan perkembangan terbaru sekarang ini bisa dengan menggunakan media sosial. Sehingga secara tidak langsung komunikasi itu selalu ada di mana-mana, dan dia merupakan boleh dibilang hati dan jantung dalam kehidupan kita. Dan komunikasi itu bisa untuk memahami sebuah fenomena yang kompleks di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita memang tidak bisa tidak untuk berkomunikasi. Ya, baik, semoga paham untuk materi kali ini. Dan saya ucapkan selamat siang, sampai ketemu di next pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.